Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Berbaju cirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh yaitu firman Allah. Dan berjaga-jagalah dalam doamu. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengusir setan yang dilakukan oleh orang awam. Nah ternyata orang awam juga bisa melakukan yang namanya eksorsis. Tentu ada berbagai macam cara yang diperbolehkan oleh gereja Katolik. Kita akan membahasnya pada saat ini. Saudaraku, pengusiran setan oleh orang awam disebut juga yang namanya deliverance atau doa pengusiran setan secara sederhana. Nah, doa deliverance ini ada 7 cara eksorsis sederhana yang dapat dilakukan oleh orang awam. Nah, kita akan membahas satu persatu caranya. Nah, saudaraku, cara pertama adalah doa pembebasan. Kita memakai tanda salib atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian kita doakan, dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, pergilah, dan sembahlah Yesus. Nah, doa ini bisa dilakukan kepada orang-orang yang kerasukan. Ya, Anda bisa mendoakan ini kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, doa ini tidak cukup dilakukan sekali, biasanya bisa dilakukan berkali-kali. Bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Sampai dengan roh jahat yang kita usir itu pergi. Nah, yang kedua adalah dengan kata Sator Apero Tenet Opera Rotas. Nah, ini adalah dalam bahasa Latin. Nah, bahasa Latin artinya begini. Sator artinya adalah Bapa, Apero adalah tempat perlindungan, Tenet memelihara, opera, mempersembahkan sepenuh hati, rotas atau nasib atau perputaran. Nah, kata-kata ini kalau kita lihat, kita baca dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, kata-katanya munculnya sama. Tetap Sator, Apero, Tenet, Opera, Rotas. Bahkan kita baca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, semuanya akan memperoleh kata-kata yang sama. Nah, ini dapat Anda lakukan pada saat Anda melakukan doa pembebasan. Sator Apero Tenet Opera Rotas. Nah, yang ketiga, yang artinya adalah aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku. Yang ketiga adalah dengan air suci. Sama, kita menggunakan tanda salib juga. Dan kita katakan, dalam nama Yesus aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, pergilah, dan sembahlah Yesus. Nah, air suci ini juga bisa digunakan untuk memerciki tempat-tempat yang kita ingin sucikan, ya seperti di kamar, ya di bagian ruangan-ruangan yang ada di rumah, bisa dipakai untuk diperciki. Nah, kemudian yang keempat, yaitu kita bisa menggunakan garam yang sudah diberkati. Nah, garam yang sudah diberkati ini bisa dipakai untuk dimasak, ya, dimasak pada saat makanan atau digunakan kepada orang yang dirasuki oleh roh jahat itu untuk mandi dan lain sebagainya. Dengan forma yang sama, tetap dalam menggunakan tanda salib dan dalam nama Yesus aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, pergilah, dan sembahlah Yesus. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan minyak urapan.
Nah, ini juga memakai kata-kata yang sama. Dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, pergilah, dan sembahlah Yesus. Minyak urapan ini bisa dioleskan dengan posisi tanda salib ya di dahi seseorang yang dirasuki oleh roh jahat, di pintu-pintu rumah, dan di pintu kamar, dan lain sebagainya. Yang untuk supaya melindungi tempat itu supaya roh jahat tidak dapat masuk. Nah, yang keenam adalah benda-benda rohani. Benda-benda rohani seperti salib, rosario, kemudian patung-patung yang tentunya yang sudah diberkati oleh pastor. Bisa dipakai untuk mengusir roh jahat dengan doa yang sama. Dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, pergilah, dan sembahlah Yesus. Nah, dan yang terakhir yang ketujuh, yaitu dengan melalui perantaran para kudus kita bisa berdoa kepada Bunda Maria, Malaikat Agung, Santo Mikael, Santo Benediktus, Santo Yohanes Paulus kedua, Malaikat Pelindungku, doakanlah dan bantulah saya, serta bertempurlah bersama saya dalam melawan kuasa kegelapan. Doa ini bisa kita ucapkan. Nah, tentu saudaraku, untuk mengusir roh-roh jahat ada syaratnya. Nah, ada 4 syarat agar dapat melakukan pengusiran setan. Yang pertama adalah pengampunan secara penuh. Kita harus dengan sering-sering untuk menerima sakramen pengampunan dosa. Karena dengan menerima sakramen pengampunan dosa, iblis tidak bisa melihat lagi dosa-dosa yang sudah Anda akui dan sudah Anda terimakan sakramen pengampunannya. Sehingga iblis tidak bisa mengganggu Anda. Nah, yang kedua adalah dengan sakramen tobat seperti yang ditulis di dalam Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Nah, yang ketiga adalah melalui sakramen Ekaristi. Nah, kemudian yang keempat adalah mempunyai sikap berani dan percaya. Seseorang yang melakukan doa pelepasan harus mempunyai sikap berani dan percaya sepenuhnya. Mempunyai sikap hati yang percaya bahwa dalam nama Yesus iblis bisa dikalahkan. Dalam nama Yesus kita bisa mengusir semua roh jahat. Nah, saudaraku, demikian pembahasan kali ini. Bila Anda merasa terberkati oleh channel ini, Anda boleh silakan subscribe, Anda boleh silakan bagikan kepada orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa berguna bagi orang banyak dan bisa membawa kabar baik bagi semua orang. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Bye-bye.